Perkenalkan, nama saya Cindy Atika. Saya dari IP 1L Angkatan 2020 jurusan Ilmu Pemerintahan. Saya membuat video ini untuk kebutuhan tugas UAS saya, dosen pengampu yaitu Bapak Sutero Eko Yunanto. Nah, tema yang saya angkat ini negara, bicara, dan bekerja. Terdapat dua variabel yaitu bicara dan bekerja. Bicara artinya politik, dia akan membentuk demokrasi. Ini soal aspirasi, soal representasi, dan soal partisipasi. Nah, tidak hanya itu. Kemudian bekerja artinya berbicara tentang birokrasi, administrasi, pembangunan, pelayanan, dan seterusnya. Jadi, artinya politik itu berbicara tentang kehendakan kolektif yang secara normatif dan didasarkan secara kedaulatan rakyat. Kalau kerja yang mengerjakan, yang melaksanakan keputusan politik itu melalui proses hukuman administrasi, birokrasi, dan seterusnya. Dengan dua variabel, itu saya membuat kategori agak sedikit dan banyak. Artinya, ada sedikit bekerja, banyak bekerja, dan sedikit bekerja, banyak berbicara. Menurut saya pribadi, berbicara, birokrasi, administrasi, pembangunan, dan seterusnya, adanya tuntutan akan pemenuhan kebutuhan manusia yang semakin meningkat dan kompleks, serta sulit dipenuhi secara individual, dan keterbatasan sumber daya manusia mewarnai perkembangan kehidupan manusia dewasa ini. Hal ini mendorong manusia melakukan kerjasama, baik secara individual maupun secara organisasi. Itu sebab dikatakan bahwa dunia modern ini adalah dunia kerjasama. Sebab tanpa bekerjasama, tiap individu atau organisasi, bahkan negara pemerintah tidak akan dapat survival. Meskipun aktivitas kerjasama sudah ada sejak peradaban manusia, namun pada zaman sekarang ini bentuk kerjasama tersebut semakin menunjukkan kompleksitas dan menyangkut hampir semua aspek kehidupan dan memerlukan sistem administrasian yang kompleks pula. Nah, ada kecenderungan dalam masyarakat luas di Indonesia bahwa administrasi diperspektifkan aktivitas kantor, urusan surat menyurat yang sering disebut dengan tata usaha. Tetapi pada kajian ilmiah menunjukkan bahwa administrasi memiliki cukup artian yang luas, yaitu sebagai proses, sebagai fungsi, dan sebagai institusi dari tiap kegiatan kerjasama. Secara definitif juga dengan tegas dinyatakan bahwa administrasi adalah organisasi dan manajemen dari setiap kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Demikian pula dalam penyelenggaraan suatu negara dan pemerintahan, tentu saja diperlakukan suatu sistem administrasi yang sangat kompleks, yang sering disebut dengan administrasi negara. Sejalan dengan perkembangannya, istilah negara digantikan dengan publik untuk menekankan bahwa administrasi tersebut bertujuan untuk pelayanan publik. Administrasi adalah sebuah istilah yang bersifat generik, yang mencakup semua bidang kehidupan. Karena itu, banyak sekali definisi mengenai administrasi. Sekalipun demikian, ada 3 unsur pokok dari administrasi. 3 unsur ini pula yang merupakan pembeda. Apakah suatu kegiatan merupakan kegiatan
administrasi atau tidak. Dari dimensi administrasi yang ada, kita dapat mengelompokkan administrasi dalam pengertian proses, tata usaha, dan pemerintahan, atau administrasi negara. Sebagai ilmu, administrasi mempunyai berbagai cabang, yang salah satu di antaranya adalah administrasi negara. Sekarang ini, kita jangan hanya banyak bekerja sedikit berbicara, namun keduanya harus imbang. Harus banyak bekerja dan banyak berbicara. Karena pada zaman ini, atau pada zaman sekarang ini, selain harus bekerja, juga harus bisa mempublikasikan pekerjaan yang telah dicapai. Nah, salah satu langkah awal untuk meningkatkan kemampuan dari adalah mengenali diri sendiri, di mana posisi kita atau posisi diri kita dibandingkan pesaing kita. Apa kelebihan dan kekurangan kita dibandingkan pesaing-pesaing kita? Analogi yang sama bisa diterapkan juga pada persaingan antar